Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel saya Aldino Bayu. Eh, untuk kali ini saya tidak akan membahas tentang ikan ataupun tentang hewan peliharaan yang lain. Di sini saya cuma ingin membagi cerita atau membagikan pengalaman saya, walaupun ini adalah pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang mungkin tidak mau dirasakan semua orang, yaitu pengalaman positif kopet. Nah, di sini saya akan bercerita dari awal ya. Dari awal itu anggap saja tanggal 1 ya. Tanggal 1 itu saya demam, kemudian badan linu pegel, linu panas, bahasa Jawanya tuh greges gitulah. Kemudian setelah itu saya meminta istri untuk mengerok gitu ya. Tapi saya sudah mengantisipasi, saya pakai masker dan juga saya sudah cuci tangan semuanya. Kemudian saya suruh istri saya untuk mengeroyok saya. Setelah selesai itu tidur, minum obat warung ya, obat untuk flu, untuk meriang dan demam seperti itu saya minum. Kemudian di tanggal kedua sudah turun panasnya, keadaan sudah normal, sudah baik. Kemudian sisa-sisa yang ada pada malam hari itu adalah pilek. Jadi hari kedua itu adalah pilek. Kalau bahasa orang Jawa itu katanya bindeng. Di sini tuh ada seperti lendir, cairan seperti itu. Nah, kemudian hari yang ketiga, tanggal 3 itu masih sama seperti hari yang kedua. Untuk makan, untuk minum, untuk apapun itu masih segar semuanya. Nah, kemudian untuk yang tanggal keempat itu tiba-tiba hilang rasa penciuman dan juga hilang indera perasanya. Jadi mau makan itu tidak ada rasanya. Kemudian mau menghirup apapun itu tidak ada baunya. Jadi semua itu hilang. Kalau bahasa dokter kan namanya anosmia seperti itu. Nah, kemudian saya berangkat bekerja itu laporan sama ketua saya. Laporan bahwa saya hari ini tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan makanan. Nah, kemudian langsung swab menggunakan antigen. Jadi antigen yang dimasukkan ke hidung itu, kemudian hasilnya ya tidak saya harapkan, hasilnya adalah positif. Jadi saya harus isolasi 14 hari di rumah. Kemudian saya meminta istri dan anak itu untuk mengungsi di rumah mertua atau mengungsi di rumah orang tua saya ya. Untuk rumah ya dekat ya teman-teman, alhamdulillah dekat. Jadi setiap hari itu bisa memantau, bisa melihat keadaan saya, juga bisa berbincang, bergurau walaupun dengan jaga jarak. Kemudian di hari ke-5, 6, 7, 8 itu, atau gini aja, saya anggap tanggal 1 dari karantina. Tanggal 1 sampai tanggal 3 masih sama, belum bisa belum bisa mencium, belum bisa merasakan apa-apa. Tetapi kalau di sini situ penyemangatnya tuh banyak sekali. Jadi mereka harus menyemangati teman-temannya yang lain, menyemangati tetangganya yang lain. Dia bilang seperti ini, wis pokoknya
ora krasa, ora mambu, apa bahasane dipangan ora enak angger dipangani. Mangan sing akeh, mangan buah, mangan ndok, seperti itu ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya itu sudah pokoknya kalau masih belum merasakan atau belum bisa mencium ataupun makanannya tidak ada rasanya ataupun tidak enak, pokoknya tetap makan yang enak, tetap makan yang banyak, tetap makan vitamin, makan tadi, telur minimal sehari itu 1 atau 2, kemudian makan buah-buahan. Nah, seperti itu katanya. Jadi saya juga harus tetap semangat, harus makan banyak, harus makan yang bergizi, harus makan yang berprotein yang tinggi. Terus kemudian banyak sih teman-teman yang memberitahu saya kalau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Nah, kemudian saya menyuruh istri saya untuk beli kelapa muda. Kelapa muda kemudian saya campur dengan dengan garam, kemudian saya campur dengan madu, kemudian saya campur dengan jeruk nipis sedikit. Entah itu ilmu dari mana, entah itu khasiatnya apa, saya nggak tahu. Tetapi setahu saya kalau air kelapa muda itu bagus memang buat tubuh, untuk cairan tubuh. Jadi menurut saya ya fan-fan aja. Air kelapa juga bagus buat tubuh, kemudian madu juga bagus buat tubuh, terus garam juga bagus buat tubuh. Tetap saya minum semuanya, entah itu apa khasiatnya, tapi tetap semua saya minum karena saya mengimani, saya yakin bahwa ciptaan Tuhan itu dibuat untuk manusia juga, dan juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Minimal itu menumbuhkan daya tahan tubuh, menumbuhkan imunitas, dan juga memperbaiki hal-hal yang ngedrop setelah terkena COVID itu. Saya beli 3 kelapa, saya minum 1 hari 1. Terus kemudian kemarin itu juga waktu swab itu juga dikasih resep buat dokter, saya tebus. Itu ada 4 macam obat. Yang 3 itu vitamin D3 1000, kemudian yang satunya lagi vitamin B kompleks, kemudian yang satunya lagi vitamin C, kemudian ada satu lagi obat yaitu antibiotik. Nah, jadi ada 4 obat, yang 3 itu vitamin dan yang 1 adalah antibiotik. Harus diminum, harus dihabiskan demi kesehatan kita. Saya minum, kemudian saya lanjutkan setelah 2 jam 3 jam saya minum kelapa itu. Nah, kemudian teman-teman ada yang datang memberikan susu ya teman-teman, susu ataupun yang susu yang lagi viral itu loh teman-teman. Tapi saya nggak mau menyebutkan namanya. Saya minum itu waktu malam hari, atau kalau tidak itu saya minum itu saat setelah minum kelapa muda. Jadi kita tuh jangan minum susu pada saat kita setelah minum obat. Kata orang-orang atau kata orang tua itu nanti obatnya netral, tidak bisa bereaksi karena bertemu dengan susu. Nah, jadi itu memang saya ingat-ingat, pokoknya selang 2 jam 3 jam baru saya minum susu, seperti itu teman-teman. Kemudian yang pokoknya tuh setiap hari tuh harus dede, bahasa Indonesianya tuh harus berjemur. Nah, berjemur yang baik itu kalau menurut teman-teman di sini itu sekitar jam 9 ke atas, karena itu adalah munculnya vitamin D3.
Jadi baik untuk badan, baik untuk tubuh, dan juga untuk metabolisme, katanya seperti itu. Saya menurutinya, pokoknya setiap hari harus DD, harus berjemur. Nah kemudian di hari karantina yang ke-5, 6, 7 itu badan tuh terasa sedikit anget, kemudian perut seperti mual, kemudian mencret seperti itu, terus kemudian ya pokoknya sedikit pusing, sedikit mual, sedikit mencret seperti itu teman-teman. Itu emang halnya itu di hari ke-4, 5, 6, 7 sepertinya. Nah setelah hari ke-8, ke-9, ke-10 itu kita sudah berangsur-angsur membaik. Kita itu dari penciuman sudah mulai bisa mencium sedikit-sedikit, walaupun nanti hilang lagi. Kalau untuk makanan itu bisa merasakan, yang pertama itu saya tuh merasakan asin itu asam, kemudian pedes, kemudian pahit. Jadi saya mengeksperimenkan ide saya mencoba mengemut garam, terasa. Kemudian saya jeruk nipis, terasa asam. Kemudian yang sambal itu saya makan, terasa pedas. Kemudian seperti lengkuas ataupun kunyit ataupun yang lain kan pahit. Nah seperti itu. Jadi sudah mulai terasa, walaupun belum langsung semuanya, itu belum, bertahap. Terus mencium juga tidak langsung bisa mencium yang bau-bau lain, itu belum bisa. Karena saya itu dari tanggal dari hari pertama karantina sampai dengan hari ke-10 ataupun hari ke-7 ke atas itu, setiap hari itu saya melakukan yang namanya melatih penciuman dengan cara saya memasak air sampai mendidih, kemudian saya tuang ke dalam gelas, kemudian saya kasih tetesan minyak kayu putih. Nah itu kan nanti ada uapnya itu, itu saya cium. Memang di sini nanti akan terasa sangat ketahuan, oh iya hidungku masih bisa mencium, jadi itu tuh aman, alhamdulillah. Cuma kita hanya butuh pemulihan. Kemudian pokoknya setiap hari itu melakukan itu. Jadi untuk melatih penciuman dan juga untuk melatih saraf-saraf yang di sini agar tetap berfungsi kembali seperti semula. Kemudian yang kedua, saya melakukan cuci hidung. Cuci hidung itu saya melakukan dengan cara membeli cairan infus, karena cairan infus itu adalah berisi air dan air garam ya teman-teman, NaCl 0,9%. Jadi saya setiap hari mencuci hidung saya, dan juga membeli suntikan dengan cara untuk memasukkan airnya ke dalam hidung tuh dengan membeli suntikan itu. Kemudian saya sedot, kemudian saya semprotkan ke sini, nanti akan keluar dari sini. Kalau hidung kita mampet dari sini tetap keluar dari sini, tapi tetap pasti kalau masuk ke sini teman-teman keluar dari sini. Kemudian di sini masukkan lagi, keluar dari sini. Nah itu adalah fungsinya untuk membunuh bakteri. Jadi saya juga melihat dari info-info dari YouTube, dari Facebook juga, agar bagaimana cara cepat penyembuhan dari anosmia ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melakukan juga berkumur dengan air hangat plus dengan garam. Jadi mungkin teman-teman bisa mengira-ngira sendiri satu gelas itu berisi berapa garam ya teman-teman. Jangan sampai keasinan, jangan sampai kekurangan, pokoknya tuh ada rasanya lah.
buat berkumur-kumur, buat membunuh bakteri yang ada di dalam mulut. Karena kita harus selalu menjaga ini hidung sama mulut agar penyembuhan kita tuh tetap berjalan dengan baik. Dan juga ya udah sih teman-teman, cuma itu aja. Pokoknya itu dari tanggal 1 karantina sampai hari ke-7 ke-8 itu memang belum bisa merasakan dan belum bisa mencium. Tapi ke hari ke-9, 10 dan selanjutnya sampai 14 itu sudah bisa merasakannya. Pokoknya yang teman-teman lakukan itu adalah yang selalu ya, setiap hari itu adalah berjemur, kemudian meminum obat apabila dikasih resep dari dokter, kemudian makan yang bergizi, bukan makan banyak, tapi makan yang bergizi, makan yang banyak berprotein, kemudian sebisa mungkin makan buah-buahan. Nah, kemudian melakukan tes penciuman dengan cara tadi, dengan minyak kayu putih, kemudian melakukan cuci hidung dan juga cuci mulut dengan air garam ataupun dengan air infus. Kemudian kita harus berpikiran positif. Jadi kalau bisa tuh alah wis mari wis sudah, pokoknya harus sembuh, pasti sembuh, yakin sembuh, seperti itu. Nah, ini saya tuh udah di hari yang ke-14. Kemarin saya juga udah ke rumah sakit melakukan swab PCR. Saya hanya menunggu hasilnya, semoga aja hasilnya adalah negatif dan saya akan menjadi normal kembali teman-teman. Karena saya tuh kasihan, anak istri kasihan kalau tidak bisa berkumpul dengan kita, karena kita berisolasi. Kita juga bingung di rumah ngapain gitu, nggak ada temennya gitu toh. Ya pokoknya ini di hari ke-14 ini sudah swab, tinggal menunggu hasilnya, semoga hasilnya negatif dan juga bisa berkumpul lagi dengan anak istri, bisa berkumpul lagi dengan keluarga, bisa berkumpul lagi dengan saudara-saudara, dan juga bisa bekerja dan selalu beraktivitas lancar. Pokoknya itu adalah salah satu cerita saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan panik, pokoknya selalu berpositif thinking. Jangan panik, pokoknya harus yakin, harus sembuh, pasti sembuh, yakin sembuh. Nah, itu teman-teman sedikit cerita dari saya. Semoga teman-teman yang masih sehat dijauhkan dari penyakit tersebut. Kemudian teman-teman yang mungkin terkena penyakit itu bisa mencoba dari cara-cara saya. Kita hanya bisa ikhtiar dan berusaha, dan tentunya Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat hambanya yang mau berusaha dan berikhtiar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat video selanjutnya. Nanti akan kita mencoba buat video-video lainnya tentang ikan ataupun tentang peternakan yang lain. Ini di belakang nih, ini ada ikan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.